Berapa di antara Bapak Ibu hari ini engkau punya alasan untuk berhenti menyembah Tuhan, tapi engkau mengangkat hati, engkau mengangkat pujian sampai ke surga. Boleh lambaikan tangan saudara yang mau berkata, I will sing to the Lord forever. Janji hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Pujian kami bagi-Mu Tuhan. Di setiap musim kami mau menyembah-Mu. Di setiap keadaan kami mau tinggikan Engkau. We worship You. We worship You. Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya. Ketika aku takut, aku mengangkat tanganku ke arah tahta Tuhan. Dan aku menyembah. We worship. Demi nama Yesus, kau tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Receive right now kekuatan surga intervensi hidupmu. Ya Ralabaya Shandaratake. Amin. Mari angkat tanganmu, tinggikan Dia. Haleluya. Aku berdoa, kuasa Tuhan mengalir. Lord, You are here. Ya Rabaya Ralabaya 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 Shandaratake. Ya Ralabaya Ralabaya Shandaratake. Tetap engkau menjadi kuat, karena bukan engkau sendiri yang menghadapinya. Tuhan menyertai engkau. In Jesus mighty name. Ya Rabaya Ralabaya Shikarataka ya Ralabaya. Koryabaya Shandar. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarkan kekuatan daripada Tuhan turun atas hidupmu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. You are not alone. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ketika engkau mengangkat tangan, surga turun
tangan dengan luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ya Rabaya Shanda Rataka, Ya Rabaya Sika Rataka, Ya Rabaya Shanda. Kuasa Allah mengalir atas seluruh ruangan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh yeah. Haleluya. Amin. Berdoa dalam nama Yesus. Jesus mighty name. Biarkan Tuhan menemui setiap kita, Bapak Ibu. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda duduk, dimanapun Anda berdiri, biarkan Tuhan bekerja. Dia sedang membebaskan engkau dari setiap apapun yang menakutkan hidupmu, Ibu. Kekuatan kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Right now, in Jesus mighty name. Kau kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan setiap kami. Demi nama Yesus yang luar biasa, setiap beban-beban engkau dimerdekakanmu. Engkau dimerdekakanmu. Right now, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kekuatan kuasa Tuhan menjangkau every one of us here, Lord. Aku berdoa Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan, Tuhan menolong selalu dalam nama Yesus. Ya Rabaya Rabaya Sika Ratakaya Rabaya Shanda Ratakaya. Ya mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Aku berdoa, Pak. Aku berdoa. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak hanya untuk orang lain, Pak. Aku berdoa Tuhan Yesus menolong setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan di dalam nama Yesus yang luar biasa. In Jesus mighty name. Kami agungkan Engkau Tuhan yang hebat. Kami agungkan Engkau Yesus yang luar biasa. Mampir Tuhan. Dengar doa di tempat ini. Father we pray. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu. Dari Grand City, mari kita nyanyikan Yesus. Yesus, amin. Yesus, dengar doa aku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Dengan tangan terangkat panggil namanya, sepakat. Yesus, amin. Yesus, dengar doa aku.
percaya memanggil dia. When you call upon his name. When I call upon his name. Alkitab mencatat dia memberikan telinganya mendengarkan kami di tempat ini. Kami beri hormat bagi Tuhan. Kami beri pujian bagi Tuhan. Engkau di tempat ini, hambamu terbatas, setiap kami terbatas. Tapi Yesus kami tidak ada batasnya. Kami siap menerima firman Allah, berkarya Engkau di tengah kami. Demi nama Yesus yang luar biasa, yang sepakat dan siap sama-sama katakan Amin. Amin. Give to the Lord. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Have a great Sunday everyone. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya kita pun bersyukur kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis. Lagu ini lahir ketika COVID kemarin. Kami sekeluarga juga sempat ngalamin, dan khususnya suami saya ngalamin drop yang sangat luar biasa. Dan Tuhan taruh dalam hati saya lagu ini bahwa mujizat masih terjadi. Haleluya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Boleh sama-sama nyanyikan lagu ini? Setuju boleh katakan amin. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi, di saat ku takut. Di saat ku takut, amin, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya
Sekali lagi jemaat saja katakan, ku percaya mujizat, ku percaya tanganmu masih bekerja. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Setuju boleh katakan amin. Dia perlindungan kita, benteng hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak pernah dibiarkan sendiri. Janjinya selalu menyertai kita. Haleluya. Ada sebuah lagu yang saya tulis sudah cukup lama. Tapi kemarin kemudian direkam kembali. Ketika rekam di studio, saya juga sambil nangis. Yang bikin musik juga sambil nangis. Karena mungkin sometimes ada pernyataan-pernyataan dari setiap hati kita. Dan waktu itu saya tuang ke dalam lagu bahwa banyak kali kita tidak mengerti yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Yesus, dia tahu. Setuju boleh katakan amin. Judulnya Tuhan Benteng Hidupku. Haleluya. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh sama-sama katakan, walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Sama-sama katakan, ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Sama-sama. Walau ku tak mengerti
tangan yang menopang. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi yang percaya, katakan walau ku tak ada semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang amin, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng. Boleh sekali lagi dengan tangan terangkat, Grand City. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh sekali lagi lambaikan tanganmu sama-sama. Ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Dia benteng hidup kita, Dia segala-galanya. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan melewati badai. Boleh katakan bersama dengan saya, melewati badai. Daud bilang, kita hanya lewat lembah kelam, tidak tinggal di sana. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi badai boleh datang kapan saja. Kita tidak pernah tahu kapan, when the storm will come. Kita tidak pernah tahu Bu, kapan tiba-tiba datang masalah. Tapi satu yang kita tahu, seluruh langit dan bumi tunduk kepada satu nama yang luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan.
dan bumi semua under His power. Badai pun di dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Sebab itu melewati badai artinya kita tidak pernah sendiri melewati itu. Dia menyertai kita. Badai itu bisa datang berupa masalah dalam keluarga. Kita sudah cinta Tuhan? Yes. Badai itu bisa tiba-tiba di tengah keuangan, pekerjaan. Badai itu bisa ketika mengalami masalah dalam hubungan. Suami, istri, anak-anak, pertemanan, dimanapun kita berada. Badai bisa datang kapan saja, Bu. Yang kita tahu ketika badai COVID datang. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang tercinta. Ada yang sekeluarga pulang. It's not easy. Tidak mudah untuk menghadapi badai dalam bentuk apapun. Setiap kita terbatas. Tapi hari ini saya ingin bagikan, kita tidak pernah terbatas karena Yesus menyertai kita. Boleh katakan bersama dengan saya tidak terbatas. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya tidak terbatas karena Yesus yang menopang setiap kehidupan kita. Boleh dengar sorak-sorai dari Grand City. Haleluya. Saudara, Alkitab mencatat badai itu adalah suatu keadaan yang ekstrim. Kalau kita tahu bersama suatu waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia. Dan kemudian mereka menyeberangi danau. Danau itu ada angin sakal. Angin sakal itu angin yang tidak pada biasanya. Dahsyat. Dan kemudian suatu waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya juga ada di danau Galilea. Dan kemudian badai itu kemudian mengamuk. Nah, kita mencatat dalam Markus 4 ayat 37. Kita boleh baca bersama-sama. Firman Allah berkata, Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini dari GSJS Grand City Surabaya, bersama setiap kita yang di tempat ini, sama-sama kita lihat firman Tuhan yang berkata bahwa ketika badai mengamuk, dia bukan hanya mengamuk biasa. Alkitab mencatat dalam Markus 4 ayat ke-37 berkata, kemudian lalu mengamuklah. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa ternyata badai yang ada pada saat itu bukan badai biasa. Tapi dikatakan firman Allah itu badai yang dahsyat. Dikatakan bahwa terjadi gelombang yang luar biasa. Mungkin bisa ditayang salah satu perwakilan dari gambarnya ketika dilukiskan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di tengah danau. Kalau mungkin kita pikir itu ombak yang hanya biasa-biasa saja. Tapi no, Alkitab mencatat itu badai bergelombang. Sehingga murid-murid yang terbiasa berjalan melihat mujizat pun mereka menjadi sangat ketakutan. Dan pada waktu itu Yesus bersama dengan mereka di dalam perahu. Tetapi Yesus tidur. Bukan karena dia tidur dan tidak peduli, saudara. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan tertidur. Alkitab mencatat dalam Mazmur 121, Alkitab mencatat dengan jelas tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Penjaga Israel, dia penjaga hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dia segala-galanya, tidak pernah tertidur. Tapi kenapa Tuhan izinkan murid-muridnya mengalami badai? Dan Yesus sepertinya diam, tidak peduli. Alkitab mencatat, saudara, mereka sangat ketakutan. Responnya apa? Bisa saja marah, bisa saja jengkel, bisa saja sebel, bisa saja pasti panik, saudara. Tapi apa Alkitab mencatat? Yesus tidak tertidur. Dia mengizinkan badai supaya kita bisa melihat tangannya menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Dia izinkan badai supaya dia ingin kita melihat tangannya. Last minute dia bisa tolong, dia bisa teduhkan badai
Setuju, boleh katakan amin. Badai itu artinya, salah satunya artinya, badai itu adalah waktu terbaik Tuhan menyatakan kuasanya. Boleh katakan bersama dengan saya. Badai itu adalah waktu terbaik. Boleh katakan waktu terbaik. Karena di situ kita akan melihat tangannya yang luar biasa. Di situ kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau tidak ada badai, kita tidak pernah tahu bagaimana kita menghadapi kesulitan. Bagaimana kita melihat tangannya bekerja dengan luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Jika ada badai, justru di situ kita terbangkitkan untuk melihat bahwa Tuhan, aku sendiri enggak. Kemudian Yesus akan berkata, no, I am with you. Tapi kadang kita masih takut. Secara manusia pasti kita gentar. Setuju, boleh katakan amin. Tidak ada orang yang ketika dokter vonis, umurmu tinggal sebentar lagi. Saya selalu ketemu dengan teman-teman yang kena cancer. Itu selalu last minute kemudian ketahuan. Saya tanya berapa lama ketahuan. Baru beberapa minggu dalam keadaan sehat. Kemudian dokter katakan hasilnya sudah menyebar. Bapak Ibu, tidak mungkin ketika dia dengar sudah menyebar. Puji Tuhan. Enggak, saudara. Kaget pasti. Takut pasti. Tetapi kita harus percaya. Setuju, boleh katakan amin. Percaya itu bukan berarti kita lari dari kenyataan. Oh ya enggak ada kanker. Bukan, saudara. Ada kanker, iya. Ada kesulitan, iya. Ada masalah, iya. Keluargamu diambang kehancuran. Mungkin kenyataannya hari ini begitu. Pekerjaannya saat ini sedang menukik tajam, hancur mungkin. Benar, ada kenyataan hidup seperti itu. Tapi yang kita tahu, ada Tuhan yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Dia menopang kita. Dia bersama ketika kita di dalam badai. Supaya kita bisa melewatinya. Alkitab mencatat, if I walk through the valley. Kalau aku berjalan melewati. Tidak tinggal di sana, Pak. Jadi kadang badai masih mengamuk. Tapi Tuhan mau kita lewat. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat Daud pernah takut. Dia berkata seperti ini, saudara. Daud dalam ketakutan. Mazmur 56. Dia katakan, what time I am afraid, I will trust in thee. Dia bilang ketika aku takut. Oh, takut bisa, saudara. Saya pernah takut sering banget. Takut sampai gemetar sering juga, Bapak Ibu. Tapi apa yang kita harus tahu ketika dalam keadaan takut? Put your trust in Him. Taruh percaya kita. Bukan kepada keuangan kita. Bukan kepada pekerjaan kita. Bukan kepada orang yang kita bisa andalkan, Bu. Taruh kepada Kristus. Dia yang sanggup membuka dan tidak ada orang yang bisa menutup. Dia yang sanggup mengangkat dan tidak ada orang yang bisa menarik engkau jatuh. Dia yang sanggup menyembuhkan. Bahkan ketika dokter bilang tidak ada harapan. Setuju, boleh katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan divonis 11 bulan saja umur yang tersisa. Dia menatap dari hotel ketika dia sedang check up. Suaminya saja berlutut, saudara. 11 bulan tertinggal. Bapak Ibu, siapa yang bisa menolong? Dokter bahkan berkata, hands up. There is no other way. There is no other medical treatment yang bisa help, yang bisa menolong. Tidak ada medical yang bisa menolong. Saya masih ingat statement itu ketika saya berobat, anak saya berobat dan dokter bilang tidak ada pengobatan yang dapat menolong. But you have God. Can you imagine? Tidak ada pengobatan yang bisa menolong. Ini dokter.
Singapura, tapi dia katakan, but you have God. Anda dan saya punya Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Daud berkata, what time I am afraid. Ketika Anda dan saya takut, cemas, panik, bingung, ketakutan, mungkin marah dengan keadaan. Put your trust, taruh kepercayaanmu bukan kepada orang lain. In Him, di tangannya yang luar biasa. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagamu. Badai bisa datang kapan saja, tapi siapa yang menopang, menjaga setiap kehidupan kita? Setuju boleh katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengupayakan bagaimana tetap tenang meski di tengah badai. Kalau pada zaman dulu ada yang mereka bisa layarnya diputar, mereka balik arah karena di sana ada badai. Sama seperti pilot ketika dia menghadapi badai. Saya ingat seorang pilot, dia katakan bahwa dia mencari jalan supaya ada saatnya badai yang besar dia tidak bisa tembus. Dia tahu it's risky sekali. Jadi dia cari jalan supaya dia menghindar dari badai. Ada yang badai dia tahu dia bisa lewat, tetapi juga ya 50-50 ada ketakutan juga. Karena itu kadang seperti es, awan-awan yang tebal, awan cumulonimbus lah kira-kira seperti itu. Jadi makanya kita kadang-kadang seperti goncang-goncang. Tapi kadang dia tahu, oh ini aku gak kuat. Tapi apa kata firman Tuhan? Orang yang nantikan Tuhan, Pak. Wait upon the Lord. Kau tidak pernah dikecewakan. Kita buka firman Tuhan dalam Yesaya. Di situ berkata bahwa bagaimana cara kita mengupayakan supaya kita bisa tenang. Yesaya 40 ayat ke-31. Di situ dikatakan firman Allah, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wait upon the Lord. Menantikan Tuhan. Kau harapkan Tuhan. Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Artinya kita tunggu. Kayak kita lagi tunggu tamu. Kok gak datang-datang ya. Tapi kita tunggu terus. Kok gak datang-datang ya. Saudara, justru di ruang tunggu itu Anda sedang dipersiapkan hati kita. Apa kata firman Tuhan tentang Raja Wali? Raja Wali adalah burung yang beda dengan burung yang lain. Dia tahu kapan badai itu akan datang. Bagaimana caranya? Dia terbang ke satu ketinggian tertentu. Dan di situ dia lihat dari jauh. Dia tunggu kapan badai itu akan datang. Dan dia memiliki mata pandangan yang tajam sekali. Di sana dia tunggu. Sebab itu Raja Wali dikenal, dia tahu when the storm will come. Dia tahu kapan badai itu akan datang. Kekristenan juga seperti Raja Wali. Seharusnya Anda dan saya prepare. Persiapkan diri kita. Jangan hanya dalam keadaan yang baik saja, yang susah saja engkau datang kepada Tuhan. Dalam keadaan yang diberkati, sesungguhnya itu waktu yang tepat untuk Anda mendekat kepada Allah. Bangun kekuatan, beribadah kepada Allah, mencari Allah, menyembah Allah. Karena di situ kita sedang mempersiapkan mata kita untuk melihat
Kira-kira kapan badai itu akan datang, supaya Anda punya kekuatan, Anda punya jaga-jaga. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh katakan bersama dengan saya, persiapan. Persiapan. Kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Alkitab mencatat ada perbedaan orang yang menaruh hidupnya seperti seorang yang membangun rumah. Ada fondasinya. Fondasi untuk 1 lantai beda dengan yang 10 lantai, Bu. Dasar fondasi itu tidak ada orang yang bilang keren banget ya. Saya bilang tadi Pak Benny karena suka bangun rumah. Kemudian Pak Benny ajak saya dan suami, boleh lihat rumah yang saya bangun? Oh boleh Pak, kita pergi dong ke tempat yang sedang bangun. Loh ini masih fondasi Pak. Iya bagus kan? Kita mau bilang bagus, ya bohong dong ya. Ya tidak ada bagus-bagusnya. Betul saudara? Alkitab mencatat dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Orang yang membangun rumah di atas pasir, badai, banjir datang, hancur, kerusakan, rumah hebat. Tapi orang yang membangun di atas batu, fondasinya benar, saudara akan kokoh berdiri. Banjir, badai, semua boleh datang, engkau tetap kokoh berdiri. Because Jesus is the solid rock. Dia adalah batu karang kita. Orang mau goncang Anda, orang mau tutup usaha Anda, orang mau jelekin Anda, mau sabotase, mau lakukan apa aja. Bangun dasar kita di atas firman. Aku mengandalkan Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Bangun dasar itu yang kuat. Fondasi itu nggak bagus, Bu. Fondasi itu jelek, gelap, sunyi, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi tahu nggak saudara, ketika beberapa waktu kemudian rumahnya, bangunannya sudah jadi, Pak Benny ajak kami. Apa yang terjadi? 10 lantai ke atas dibangun, baru orang akan bilang, wow keren. Itu sebabnya persiapan itu adalah fondasi. Seperti ini Bapak Ibu, ambil 2 jam untuk ibadah, kelihatannya aduh sayang banget ya. 1 jam untuk ibadah kayaknya sayang banget. Tapi Anda sedang membangun fondasi yang kuat. Sehingga ketika badai itu datang, Anda tetap kuat berdiri dan melihat kemuliaan Allah. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Persiapan itu penting sekali. Dengan cara membangun fondasi, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Dan apa kata firman Tuhan? Ketika badai itu datang, Raja Wali itu dia siap-siap supaya dia buka sayapnya dan dia akan terbang di atas badai. Dia tidak di bawah badai. Ada di antara Bapak Ibu dikecewakan, ditusuk dari belakang, sakit hati. Don't stay di sana. Jangan tinggal di sana. Amin. Tidak ada berkat ketika ibu tinggal dalam kepahitan, sakit hati. Berkat Tuhan itu turun ketika kita mendoakan orang yang mengecewakan kita. Anda mengalirkan berkat. Di situ saudara akan melihat kekuatan Tuhan. Bapak Ibu diangkat tinggi untuk terbang melewati badai. Dan kita tidak di bawah badai. Katakan saya di atas badai. Kita di atas badai. Kita naik 1 level lagi. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi yang kedua, badai itu adalah salah satu cara untuk Raja Wali ini diangkat melayang tinggi. Lebih tinggi lagi. Anda mungkin kelihatannya hari ini masih di bawah. Apa yang membawa Anda dan saya tinggi? Badai, Bu. Kita bangun, kita bangkit, kita berseru, dan kita biarkan Tuhan membawa kita. Penyerahan diri kita, kepercayaan diri kita akan membawa Anda tinggi dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tadi saya share sedikit. Kami punya anak-anak yang dari kecil dididik. Mungkin ini salah satu kecil kelihatannya.
Tapi itu sangat, it's not easy. Dari kecil kami melatih anak-anak harus sabar. Kalau ada orang yang menjahati, ampuni, ngalah. Tapi ternyata anak-anak saya dari sekolah kecil-kecil dibully. Mereka gak pernah ngomong. Tapi orang tua ya, tahu loh. Setiap saya berdoa, selalu mimpi. Nangis saya. Kenapa ya kok seperti anak saya ada yang mukul, ada yang rendahin, ada yang itu. Saya nangis. Tapi saya gak tahu harus seperti apa. Anak-anak saya gak mau berani kasih tahu. Ketika tahu saudara, hancur dong hati orang tua. Kenapa? Karena dari kecil kan kita sudah menyerahkan anak-anak kita dalam penyerahan ya kepada Tuhan. Sudah menjadi milik Tuhan. Sementara saya dan suami kami melayani, ada banyak anak orang, kami dukung, kami support. Sementara Tuhan mengizinkan badai yang kami tidak bisa pegang kendali. Karena itu terjadi di luar kekuatan dan ketahuan kita. Tapi kemudian anak-anak sempat mengalami mentalnya breakdown, drop, ketakutan, enggak percaya diri. Oh, it's not easy, my friend. Ada teman-teman anak muda yang kadang-kadang engkau ikut dengan teman-temanmu bully orang. Itu sangat jahat, saudara. Karena it's not easy. Karena kadang-kadang perkataan, perlakuan itu merobek mental anak orang, jiwa orang, dan tidak mudah untuk membetulkan lagi, saudara. Dan kemudian Tuhan mengizinkan, it's not easy. Kami menangis bertahun-tahun, tapi kami tidak tahu apa rencana Tuhan. Cuma saya bilang kepada anak-anak, apa yang kita alami, kamu alami hari ini, kelihatannya menyakitkan. Tapi suatu waktu engkau akan diangkat Tuhan, engkau akan ditinggikan Tuhan. Tunggu waktunya. Suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada satu firman Tuhan yang meneguhkan sekali. Dalam Yohanes 13 ayat 7 sampai 13 ayat 7. Yesus menjawab kepadanya, apa yang ku perbuat? Dia katakan, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara, Yesus tidak pernah tertidur. Setuju boleh katakan amin. Badai tidak akan menenggelamkan kita. Satu demi satu Tuhan bela. Anak saya boleh diberi kesempatan berangkat ke luar negeri. Dapat pekerjaan di sana, sekolah. Dan ada anak yang terakhir juga yang sama dibully. Dan ini Tuhan lagi buka jalan. Luar biasa. Waktu kami dengar ceritanya di depan lawyer di Amerika. Hancur hati saya, saudara. God, where are you? Sebelum ke sekolah kami selalu menumpangkan tangan anak-anak. Tetapi itu Tuhan izinkan. Bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi supaya kita lihat tangan Tuhan melebihi segala-galanya. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. It is well, it is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Katakan tenanglah, tenanglah, tenanglah jiwaku. Nyanyikan tenanglah, tenanglah, tenanglah jiwaku, jiwaku. Tenanglah, tenanglah, tenanglah jiwaku. It is well. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. It is
anak-anaknya ketika dia ingin berlayar dan mengikuti ibadah. Seorang pengusaha yang takut akan Tuhan, dia kehilangan anaknya, melewati kapal yang kandas, istrinya selamat. Tapi dia berkata, terima kasih Tuhan, jiwaku akan baik-baik saja. Karena tidak ada badai yang akan menenggelamkan kita. Trust me. Badai akan membawa engkau tinggi, membuat engkau di atas badai, di ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Dan itu bisa dilakukan oleh badai untuk Raja Wali. Sehingga dari ketinggian dia tidak kalah, tapi dia melihat kemuliaan. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Setuju, boleh katakan amin. Yes. Kami melewati step by step. Ketika anak saya bercerita di depan lawyer, broke my heart. Dia ceritakan semuanya. Tapi justru Tuhan bekerja di baliknya. Tuhan membuka jalan. Anak saya sedang dalam persiapan untuk ke Amerika. Yesus tidak pernah tertidur. Terima kasih. Ada berapa di antara saudara Anda tidak dihargai? Anda direndahkan. Terima kasih. Anda dikata-katakan yang tidak baik. Trust me. Lari kepada Tuhan. Biarkan itu membawa engkau tinggi di atas badai. One day kau akan diangkat oleh Tuhan. Anda di antara saudara yang mengalami penolakan, yang mengalami tidak dihargai dari kecil, atau dari orang-orang di sekitar, datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat ketika engkau direndahkan, tangannya yang kuat will lift you up, akan angkat engkau tinggi, angkat keluargamu tinggi, angkat anak cucumu. Dia sanggup membuka pintu yang tidak ada kuncinya bahkan. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ya Rabaya Ralabaya Syanda Ratakaya Ralabaya Syanda. Ada berapa di antara saudara Anda sedang